Imamat 23 ayat 5 sampai yang ke-6. Jadi kalau kita baca dari 23 ayat 1 sampai 4 itu adalah tentang perayaan-perayaan yang Yahweh tetapkan. Ada 7 hari perayaan ya saudara. Perayaan yang pertama adalah pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Dan hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Hari itu harus menjadi milikmu. Jangan jadi milik perusahaanmu, jangan jadi milik sekolahmu, jangan jadi milik tetanggamu. Harus menjadi milikmu. Artinya engkau menetapkan, memutuskan. Nggak ada yang maksa saudara. Harus ada lahir dari diri kita, memutuskan untuk menguduskan hari itu, mengadakan pertemuan yang kudus untuk Yahweh, bagi Yahweh, untuk menundukkan diri untuk melakukan ketetapan Yahweh. Jadi pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun, ya. Maksudnya kalau kita ngerjain yang lain, saudara, fokus kita udah nggak ke Yahweh lagi. Jadi kayak perayaan-perayaan dulu yang kita lakukan. Kalau kita mau rayain Natal, kita mau rayain Paskah, sibuk hias telur, sibuk ornamen-ornamen. Pas saat kita mau penyembah kita udah capek, saudara. Kita udah nggak fokus lagi kepada Yahweh. Kita udah sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Yahweh mau setiap kita melakukan perayaan-perayaan bagi Yahweh, kita mempersiapkan hati dan roh kita. Baca firman, kita lakukan penyembahan pribadi lepas pribadi, lalu kita bertemu di dalam pertemuan kudus. Penyembahan itu naik kepada Yahweh sebagai satu persembahan yang harum. Itu adalah persembahan api-apian. Karena di dalam kitab suci, kalau kita baca di Kejadian sampai Wahyu, Yahweh itu sering hadir melawat umatnya dalam banyak cara. Dia mengidentikan dirinya sebagai air, sebagai roti, sebagai anggur, sebagai api, sebagai tiang awan, sebagai angin. Banyak hal, saudara. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, itu bangsa Israel mengadakan satu persembahan, dia cuma taruh dan Yahweh hadir di dalam apinya, membakar semua persembahan. Dan sebabnya kalau kita katakan sekarang, Yahweh telah mencari orang-orang yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk kita menyembah dia, kita dibakar rohnya, meluap, saudara. Saudara menyembah dia nggak tepuk tangan asal enggak, saudara bisa cikrak-cikrak. Saudara bisa menyembah dia, masuk di dalam dia. Saudara bisa berlutut, saudara bisa menangis, saudara bisa bersungguh-sungguh melupakan semuanya. Saudara hadir di dalam penyembahan yang fokus kepada dia. Ini yang Yahweh mau. Bukan ketika menyembah, itu dia tadi pakai baju apa ya? Atau malah melihat orang yang sungguh-sungguh menyembah, saudara yang itu orang aneh banget ya. Enggak, saudara. Ini yang Yahweh mau. Ayat 8. Kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Sekarang saya mau ajak saudara untuk merubuhkan semua pengajaran palsu dan dusta yang tidak berdasarkan firman Yahweh. Mari kita buka, saudara. Kita buka Markus 14 ayat 17. Bukankah sampai hari ini saudara tahu bahwa perayaan Paskah itu dirayakan untuk merayakan hari kebangkitan Yesua? Enggak, saudara. Itu enggak ada dasar alkitabiahnya, enggak sesuai kitab suci. Kitab suci mencatat kebenarannya pada saat bangsa Israel merayakan hari Paskah, hari Passover, hari Pesak, Yesua masih makan bersama-sama dengan murid-muridnya.
Dan Yosua masih mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan ketetapan Yahweh sampai sedetil-detilnya. Yahweh berkata, rayakanlah Paskah pada waktu sore menjelang petang, menjelang malam, saudara. Dan Yosua melakukan itu. Dicatat jelas di dalam Markus 14 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika menjelang malam, datanglah dia bersama ke-12 murid, dan selagi mereka duduk dan makan, berkatalah Yosua, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang daripadamu yang sedang makan bersamaku akan mengkhianati aku. Ada kalimat yang menolong saya dan saudara untuk merubuhkan semua pengajaran palsu dusta yang gak sesuai dengan kitab suci. Pertama ada menjelang malam, saudara. Mari kita buka Imamat 23 ayat yang kelima. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Ya, tahun ini kita merayakan hari Pesak, hari Paskah. Itu tanggalnya nggak berubah-ubah, saudara. Tetap tanggal 14 dan 15 bulan pertama, 14 dan 15 bulan Nisan. Dan itu jatuh pada penanggalan Gregorian itu tanggal 25 sore dan 26 pagi bulan Maret. Ya, jadi mulai tanggal 25 Senin itu kita sudah mengadakan perjamuan Paskah. Tanggal 26-nya itu kita nggak kerja, saudara. Itu Paskah bagi Yahweh, itu Sabat bagi Yahweh. Kita persembahkan api-apian, nggak nonton TV, saudara, nggak jalan-jalan. Kita baca firman, ya. Kita adakan pertemuan kudus, kita baca firman, kita belajar hidup, ya. Makan dari roti tak beragi, baca firman, saudara. Ya, Sabat, tinggalkan semua aktivitas. Selama 7 hari itu kita makan roti tak beragi. Kita diciptakan ini dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi tubuh kita makan makanan yang tidak beragi, saudara. Ya, roh kita makan firman. Jangan baca buku-buku lain, saudara. Baca firman. Ya, dan jiwa kita ini nggak diisi dengan hal-hal yang duniawi, nonton TV. Ya, kita dengar firman. Kita dengar firman, kita dengar lagu pujian, ya. Kita berikan roh, tubuh, dan jiwa kita ini, kita berikan semua yang tanpa ragi. Untuk apa? Saudara baca firman, saudara tahu untuk apa? Untuk mempersiapkan hidup kita dari tahun ke tahun untuk masuk di dalam pengudusan Yahweh. Ya. Jadi saudara, puncaknya pada perayaan itu, Yosua akan mengatakan, bukan ini simbol dagingku, ini simbol darahku, enggak. Dia katakan, inilah dagingku, inilah darahku. Waktu kita mengadakan perjamuan, kita menyatu dengan dia. Dan sebabnya semakin tahun kita melakukan seperti itu, kita semakin menyatu, tubuh roh kita ini semakin kuat di dalam dia. Kesenangan kita semakin kesenangan roh, bukan kesenangan daging. Kesenangan daging itu hanya menyembah itu secara daging, secara lahiriah. Pulang dari gereja udah lupa lagi. Tapi kalau kesenangan roh, pulang dari gereja, semangat untuk melayani, semangat untuk memberitakan firman, semangat untuk melakukan perbuatan Yahweh itu nggak pernah berhenti, saudara. Ya, jadi kalau dikatakan Lukas 22 ayat yang ke-7, kita baca, saudara. Dan tibalah hari roti tidak beragi. Pada hari itu domba Paskah seharusnya dikorbankan. Ia mengutus Petrus dan Yohanes sambil berkata, sambil berangkat, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita agar kita dapat makan. Jadi rubuhkan itu, saudara. Sekarang pertanyaannya, dari mana pengajaran yang mengatakan hari Paskah, Easter adalah hari kebangkitan Tuhan Yesua? Itu cuma kontaminasi, virus, racun yang masuk kepada pengajaran murid Yesua. Easter itu adalah perayaan bagi umat paganisme, umat berhala.
yang mempercayai bahwa dewa mereka bernama Ishtar itu sudah mati waktu berburu, lalu dibawa ke kayangan kembali kepada dewa mereka dengan mengendarai telur raksasa yang dibawa oleh kelinci raksasa. Itu sebabnya perayaan Ishtar itu nggak pernah lepas dari telur dan kelinci. Oh, dimasuk-masukin pemahamannya. Iya, Yosua itu kan di dalam gua. Jadi waktu batunya itu keluar, itu kan seperti telur yang pecah. Ini mitos, saudara. Nggak ada pengajarannya di dalam kitab suci. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Tapi yang jelas, kitab suci mencatat bahwa perayaan Paskah adalah perayaan yang Yahweh tetapkan agar umatnya mengenal Yahweh dari generasi sampai generasi. Dari dimanapun Yahweh membawa mereka tetap mengenal bahwa hanya satu pribadi yang telah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan pribadi itu adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Dialah juru selamat itu, juru selamat bagi bangsa Israel secara daging, dan dia hadir di dalam Yesua sebagai juru selamat bagi Israel rohani. Jadi Paskah, Passover adalah satu hal yang Yahweh tetapkan agar umatnya mengerti bahwa dialah juru selamat umatnya, bahwa dialah pribadi yang akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala perbudakan. Ya, Yahweh yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Yesua yang adalah Yahweh sendiri yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa, saudara. Itu sebabnya ketika kita merayakan hari perayaan Paskah, Yesua mengajar bahwa barang siapa yang terbesar, mereka harus merendahkan diri kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Mereka harus mencuci kakinya. Yesua berkata, ya waktu Simon bilang, aduh jangan cuci kakiku. Yesua bilang, kalau aku nggak cuci kakimu, kamu nggak masuk dalam kerajaan surga. Terus Simon bilang, ya udah cuci semuanya aja. Yesua bilang nggak perlu. Orang yang sudah mandi, dia hanya membutuhkan dicuci kakinya. Ini berbicara tentang kalau saudara sudah dibaptis dalam air, saudara sudah dipermandikan di dalam air, saudara sudah melakukan baptisan sebagai bukti pertobatan, saudara sudah menerima pengampunan, saudara sudah kembali terangkat dari air dan saudara terima baptisan Roh Kudus, saudara hidup di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara melakukan dosa, saudara melakukan kejahatan, saudara melakukan pembangkangan. Yesua cukup mencuci kaki saudara. Yesua cukup mencuci segala sesuatu yang membuat kita masih kelihatan kotor sampai kita disucikan dari waktu demi waktu. Itu sebabnya Yesua berkata waktu perjamuan, lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Setiap kali kita mengingat bahwa saya ini adalah produk anugerah, produk belas kasihan, produk pengampunan, produk pemulihan dari pribadi yang luar biasa yang sanggup memulihkan hidup saya. Kita melakukan ketetapannya bahwa Pesak adalah saat di mana kita boleh menerima, mengingat pengorbanannya, mengingat karya besarnya. Kita diingatkan bahwa kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini kepada sebanyak-banyaknya umat. Jadi jangan bilang, terlalu ekstrim. Saudara, Yahweh mengatakan, kalau kita cuma suam-suam, dingin enggak, panas enggak, kita akan dimuntahkan, saudara. Jadi tetapkan hidup kita. Jalan mana yang harus kita tempuh? Karena Yesua mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 65. Mari saudara kita buka. Yohanes 6 ayat 65. Ini akan menolong saya dan saudara untuk tidak diperbudak setan dalam pemahaman yang salah tentang toleransi.
Toleransi itu nggak perlu masuk di dalam kepercayaan mereka, di dalam budaya mereka. Toleransi itu cukup, saudara nggak ganggu mereka, saudara nggak jahat sama mereka, saudara nggak porak-porandakan mereka, karena bukan itu lagi yang Yahweh mau. Yahweh mau kasihi mereka, beritakan kebenaran. Mereka mau terima nggak terima, kasihmu tetap sama. Kamu nggak dibenarkan untuk membunuh mereka, untuk menyakiti mereka. Enggak, beritakan firman dari yang paling lembut sampai yang paling tegas. Mari buka Yohanes 6 ayat 65. Ini kita baca bersama-sama.